bagi para pemilik kendaraan yang menggunakan power steering, entah itu tipe kendaraan Mitsubishi Strada Triton, Hilux, VNT tipe standar untuk lokasi, mengalami situasi gangguan power steering apabila kita sudah menggantikan ya Bang Dok cuti ya. Saya mau pinjam tab ya. Tab Measurement tab. Saya dalam punya tab pun dia cerita itu. Oke Mas, coba lihat di itu di box. Tapi kalau dia simpan dalam, oh dia bawa kunci. Ya, kalau dalam tipe kendaraan yang menggunakan power steering sering terjadi permasalahan selain di kebocoran di minyak power steering, juga bisa mengalami situasi steering itu bisa bermasalah. Ada juga dalam beberapa tahap yang perlu diperhatikan apabila minyak power steering tidak mengalami kebocoran. Kita perlu melakukan pengecekan di bagian pump steering. Jika di minyak tidak terjadi kebocoran, permasalahan yang kedua kita periksa di bagian pump steering. Jika pump steeringnya semua sudah kita gantikan dan kita periksa dengan kondisi yang baik dan tidak ada mengalami kebocoran, dan kita mengisi lagi minyak pump steering dan dia masih belum normal, dalam power steeringnya itu belum normal, tahap terakhir inilah pemeriksaan yang harus kita lakukan di steering red. Ini kalau sudah mengalami kehausan, trik-trik dia punya gear, gigi, kalau tidak mengalami cacat, masih bisa dipakai, masih bisa tinggal adakan pembersihan, kita cuci, lalu kita kasihkan sedikit pelicin, lalu kita periksa semua seal-seal. Bila tidak mengalami kebocoran, semua masih dalam standar oke, maka tahap terakhir yang perlu kita adakan analisa adalah steering red. Dan ini yang di posisi yang diputar itu sambungannya dengan stang steer steering dari atas bundaran lingkaran steering, ujungnya akan menyambung ke posisi yang diputar oleh mekanik ini. Dan ini akan digunakan untuk tipe Hilux atau Hilux apabila steering rednya sudah mengalami bermasalah. Langkah selanjutnya setelah kita periksa semuanya sudah oke, maka perlu kita melakukan pengejasan. Apabila tidak sangkut pada saat kita memainkan sub untuk memutar kedua ban, maka ini bisa layak digunakan. Dan cara untuk kita perhatikan tetap dalam pemeriksaan ini yang harus perlu kita tekuni, kita melihat posisi gigi dia. Tidak boleh mengalami kecacatan dan semuanya harus dalam posisi rata dan tidak ada yang benjol-benjol. Setelah kiri kanan semua kita periksa, semua tidak ada bermasalah, bolehlah kita memasang. Untuk tahap pemasangannya nanti akan kami tunjukkan dalam video berikut. Oke, terima kasih. Tahap selanjutnya kita melakukan setelah di jack atau didongkrak, tahap selanjutnya kita pembukaan air.
Sudah goyang kan? Itu masih bagus. Sudah oblak sedikit lah. Ya, bagi para pemilik kendaraan yang menggunakan power steering, entah itu tipe kendaraan Mitsubishi Strada Triton, Hilux, VNT tipe standar untuk lokasi, mengalami situasi gangguan power steering apabila kita sudah menggantikan ya Bang Dok cuti ya Dia punya, saya mau pinjam tab ya. tab Measurement tab. Saya punya tab pun di kereta itu. oke Mas, coba lihat di itu di box, tapi kalau dia simpan dalam, oh dia bawa kunci. Ya, kalau dalam tipe kendaraan yang menggunakan power steering sering terjadi permasalahan selain di kebocoran di minyak power steering, juga bisa mengalami situasi steering itu bisa bermasalah. Ada juga dalam beberapa tahap yang perlu diperhatikan apabila minyak power steering tidak mengalami kebocoran. Kita perlu melakukan pengecekan di bagian pump steering. Jika di minyak tidak terjadi kebocoran, permasalahan yang kedua kita periksa di bagian pump steering. Jika pump steeringnya semua sudah kita gantikan dan kita periksa dengan kondisi yang baik dan tidak ada mengalami kebocoran, dan kita mengisi lagi minyak pump steering dan dia masih belum normal, dalam power steeringnya itu belum normal, tahap terakhir inilah pemeriksaan yang harus kita lakukan di steering red. Nah, ini kalau sudah mengalami kehausan, trik-trik dia punya gear, gigi, kalau tidak mengalami cacat, masih bisa dipakai, masih bisa, tinggal adakan pembersihan, kita cuci, lalu kita kasihkan sedikit pelicin, lalu kita periksa semua seal-seal. Bila tidak mengalami kebocoran, semua masih dalam standar oke, maka tahap terakhir yang perlu kita adakan analisa adalah steering red. Dan ini yang di posisi yang diputar itu sambungannya dengan stang steer, steering dari atas, bundaran lingkaran steering ujungnya akan menyambung ke posisi yang diputar oleh mekanik ini. Dan ini akan digunakan untuk tipe Hilux atau Hilux apabila steering rednya sudah mengalami bermasalah. Langkah selanjutnya setelah kita periksa semuanya sudah oke, maka perlu kita melakukan pengejasan. Apabila tidak sangkut pada saat kita memainkan sub untuk memutar kedua ban, maka ini bisa layak digunakan. Dan cara untuk kita perhatikan tetap dalam pemeriksaan ini yang harus perlu kita tekuni, kita melihat posisi gigi dia. Tidak boleh mengalami kecacatan dan semuanya harus dalam posisi rata dan tidak ada yang benjol-benjol. Setelah kiri kanan semua kita periksa, semua tidak ada bermasalah, bolehlah kita memasang. Untuk tahap pemasangannya nanti akan kami tunjukkan dalam video berikut. Oke, terima kasih.
Ini chip besar kita. Enggak lah. Ya, setelah pemasangan ini sudah selesai, maka tahap berikut Satu belum buka. mau pasang dua-duanya ya, ganti dua-duanya. Dalam Lock. Ya, jadi setelah kita melepaskan yang lama, steering racknya yang lama, lambat apaan? Nah, ini yang lama yang rusak ya. Nah, kita akan melepaskan yang kita akan pakai ininya. Tapi itu yang akan kita gantikan yang itu. Nah, ini yang lama yang rusak. Kita hanya mengambil saja dia punya satu set. buka yang sini aja. Tie rod ini ambil dua-duanya. Tidak, satu saja. Ambil satu saja. Sana pasang sana. Sana bagus. Ini bagus. Ya, sana bagus. Dengan ini tabung. Kita hanya ambil dia punya tie rod. Ini tie rod ini yang kita ambil kiri kanan. Kemudian ambil sama tabung untuk masuk steering. Untuk steering punya ini. Ini yang kita pakai. Yang di sana kita ambil ini pakai yang ini. Ya. Atau pakai yang lama sana? Ambil ini. Kita hanya ambil yang ini tie rod. Kemudian nanti kita pasangkan ke sana. Kita pasang ke sana. Oke. Proses pembongkaran tie rod. Ini kita ambil ini saja. Minyak kan? Oke. Ya, proses selanjutnya kita adakan pemasangan steering racknya. Ini permasalahan dari power steering yang berat. Pump steering yang baru sudah kita ganti. Pembersihan semua tangki minyak power steering pun masih indikator cek engine-nya masih nyala, dan tahap terakhir kita adakan pergantian steering rack. Dan ini mudah-mudahan semua permasalahan ini bisa teratasi. Ini boleh saudara boleh lihat, ini proses pemasangan kembali. Proses pemasangan kembali.